Yosi yang begitu kaget langsung memeluk anaknya. "Jangan pukul dia, Pak. Dia anak kita," kata Bu Yosi pada suaminya. Pak Doni yang terlihat marah berkata, "Apakah kamu tidak dengar, Bu? Yang ada di dalam pikirannya hanya Winda, 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 dan Winda. Kita tidak ada apa-apanya di mata dia, Bu." Romi berusaha membela diri. "Aku sudah katakan sejak awal, aku tidak ingin menikah dengan gadis manapun. Aku hanya mencintai Winda, Ayah. Tapi kenapa Ayah dan Ibu tidak mau mengerti?" Pak Doni kembali berkata, "Kami hanya ingin melakukan yang terbaik untuk hidupmu, Romi. Demi kebahagiaanmu, demi masa depanmu." Romi tak mau kalah. "Bagaimana aku bisa bahagia jika menikah dengan gadis yang tidak aku cintai, Ayah? Bahkan aku tidak mengenalnya. Jangan samakan aku dengan ayah dan ibu. Aku mohon mengertilah." Bu Yosi yang sejak tadi hanya menangis berkata, "Baiklah, Nak. Jika itu keinginanmu, Ibu akan membatalkan semuanya." Saat Bu Yosi hendak keluar, Pak Doni berkata, "Apa yang kamu katakan, Bu? Semua undangan telah tersebar. Bagaimana perasaan Bunga? Apa kata orang-orang tentang keluarga kita?" Bu Yosi berkata sambil menangis, "Tolong maafkan aku, Pak. Karena kita harus malu. Aku begitu yakin Romi akan mendengarkan kita. Ternyata apa yang aku pikirkan salah, Pak." Ketiganya lalu hanya terdiam. Tidak lama kemudian Bu Yosi kembali berkata, "Pak, aku akan menemui Bunga dan mengatakan semuanya. Aku harap dia mengerti dan memaafkan kita. Setelah itu, kita baru bicarakan dengan orang-orang di sini." Pak Doni kemudian melirik Romi yang hanya diam, tak berkata apapun. Lalu dia berkata, "Baik, Bu, aku ikut denganmu." Saat Pak Doni dan Bu Yosi hendak keluar dari kamar itu, Romi berkata, "Kalian tidak perlu ke sana. Aku aku siap menikah dengan pilihan ayah dan ibu." Pak Doni dan Bu Yosi saling berpandangan dan begitu heran. Namun di sisi lain mereka nampak sangat bahagia. Bu Yosi langsung memeluk anak semata wayangnya itu. Sementara Pak Doni hanya berusaha menghapus air matanya sambil tersenyum. Malam itu Umar sedang berjalan begitu terburu-buru dan wajahnya terlihat begitu bahagia. Para pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan melihatnya langsung memanggilnya, "Pak Guru!" Umar menghentikan langkahnya dan melihat ke arah para pemuda itu. Para pemuda itu kembali berkata, "Pak Guru dari mana saja? Kok tidak pernah kelihatan?" Umar tidak berkata apapun dan hendak melanjutkan langkahnya. Namun para pemuda itu justru menghalangi jalannya dan berkata, "Pak Guru mau ke rumah Bunga. Pak Guru telat." Lalu para pemuda itu tertawa. Mereka kembali berkata, "Sebaiknya Pak Guru pulang saja, karena sebentar lagi Bunga akan menikah dengan pemuda kota." Mereka kembali tertawa terbahak-bahak.
Umar tidak percaya dengan perkataan para pemuda itu. Umar berkata, "Apa yang kalian katakan?" Para pemuda itu kembali berkata, "Pak Guru tidak percaya." "Makanya Pak, kalau punya pacar dijagain. Kalau tidak, jadinya kan begini. Pacarnya disunting orang lain." Umar masih terlihat tidak percaya. Pemuda-pemuda itu kembali berkata, "Kalau Pak Guru tidak percaya, temui dia dan tanyakan saja padanya." Saat Umar hendak melangkah, tiba-tiba Romi berada di hadapannya. Romi tak tahu Umar itu siapa, begitu pula sebaliknya. Lalu salah satu pemuda itu berkata, "Nah, kebetulan sekali. Pak Guru mau tahu calon suami Bunga? Ini dia, pemuda kota yang bernama Romi, yang telah merebut Bunga dari Pak Guru." Romi dan Umar hanya saling berpandangan. Lalu pemuda itu kembali berkata, "Loh, kenapa diam saja?" Umar kemudian angkat bicara. "Apa benar yang dikatakan mereka? Kalau kamu mau menikahi Bunga?" Romi sedikit heran dengan perkataan Umar. "Kau ini siapa?" Umar memperkenalkan dirinya. "Aku Umar." Romi kembali bertanya, "Pacar Bunga?" Umar hanya diam saja. Lalu salah satu pemuda itu berteriak, "Mantan!" Romi tersenyum lalu berkata, "Aku tidak tahu kamu dan Bunga punya status apa. Dan aku juga tidak tahu Bunga itu siapa. Yang aku tahu, aku akan menikah dengan gadis pilihan orang tuaku. Jadi kalau kamu mau marah, marah saja pada mereka." Romi kemudian berlalu meninggalkan Umar yang masih berdiri tak berkata apapun. Para pemuda itu mendekati Umar dan berkata, "Sebelum janur kuning melengkung, semua masih bisa dihentikan, Pak Guru. Apakah Pak Guru rela melepaskan Bunga untuk pemuda kota itu?" Umar kemudian melangkah tanpa berkata apapun. Umar menemui Bunga di rumahnya. Bunga nampak kaget melihat Umar berdiri di hadapannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Saat Bunga hendak menutup pintunya, Umar berkata, "Aku hanya ingin memastikan dikatakan orang-orang tentang pernikahanmu itu benar atau tidak." Bunga kemudian terdiam. Umar kembali bertanya, "Jadi yang dikatakan orang-orang itu benar?" Umar kini terlihat sedih. Sementara Bunga berusaha menutupi kesedihannya. "Pergilah, aku tidak ingin ada yang melihatmu di sini," kata Bunga sambil menutup pintunya. Lalu Bunga menangis di balik pintu itu. Sementara Umar hanya berdiri seperti patung. Hatinya begitu hancur. Harapannya untuk memiliki Bunga kini telah sirna. Tubuhnya lemas. Dia seakan tak mampu melangkahkan kakinya pergi. Gadis yang selama ini dia cintai, kini harus dia relakan untuk orang lain. Sehari setelah itu, pernikahan Romi dan Bunga dilangsungkan. Pernikahan mereka merupakan pernikahan termewah di desa itu. Banyak pemuda yang patah hati, dan tak sedikit gadis yang merasa cemburu karena Bunga bisa menikah dengan Romi, pria manis yang sukses di kota. Bunga terlihat begitu cantik di hari pernikahannya itu. Bahkan semua tamu yang hadir selalu memuji kecantikannya itu.
Romi dan Bunga terlihat tak saling tegur sapa. Mulai dari akad hingga resepsi pernikahan mereka. Banyak yang memaklumi hal itu karena mereka memang tidak saling mengenal. Di malam pernikahannya, Bunga hanya duduk di tepi tempat tidurnya yang begitu cantik dan wangi. Kelopak-kelopak bunga bertaburan di atas kasurnya. Sesekali Bunga meraih dan menyentuh kelopak-kelopak itu sambil tersenyum. Senyum di wajah Bunga berubah ketika Romi memasuki kamar mereka. Romi berdiri di hadapannya dan berusaha menatapnya. Namun Bunga membuang muka. Tak lama kemudian telepon Romi berdering. Romi meraih teleponnya dan melihat nama Winda di telepon genggamnya itu. Romi kemudian menerima telepon dari Winda dan berbicara padanya. "Halo sayang, apa kabar?" Winda berkata, "Kamunya yang apa kabar? Kenapa tidak pernah memberiku kabar? Apakah gadis-gadis di sana membuatmu lupa padaku?" Mendengar pembicaraan antara Romi dan Winda, hati Bunga semakin sedih. Dia tahu pernikahannya dengan Romi memang hanyalah perjodohan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Romi memiliki kekasih di kota. Romi melirik Bunga yang sedang tertunduk, lalu dia berkata, "Tidak sayang, gadis-gadis di desa tidak ada yang secantik dirimu. Sampai kapanpun aku akan tetap mencintaimu. Kamu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun di hatiku sayang." Dada Bunga terasa semakin sesak mendengar semua ucapan Romi pada Winda. Winda kemudian berkata, "Lalu kapan kamu akan pulang sayang? Aku sudah sangat merindukanmu."